harus tega sepedes ini ngasih kritik, termasuk juga soal pelatih sampai melok-melok KUCH kan. Di tim pelatih sekarang tidak ada yang benar-benar menguasai pelatih fisik. Bagaimana? Ebola, Edan Bola RCBFM. Ebola, Edan Bola RCBFM. Salam satu jiwa Arema. Kali ini kontennya ringan-ringan karena kita tahu Arema FC baru saja menyelesaikan petualangannya, perjalanannya di Piala Menpora 2021. Hasilnya di luar dugaan kita ya. Di luar dugaan kita, babak penyisian tanpa satupun kemenangan. Mengingat Arema FC sendiri adalah klub atau tim yang dijuluki spesialis turnamen. Biasanya semifinal, final, juara, dan lain-lain. Baru kali ini terseok-seok dan babak belur di Piala Menpora 2021. Nah, kita akan mengevaluasi, tapi dari kacamata jurnalis ya. Dari kacamata wartawan, diskusi jurnalis, diskusi wartawan. Apalagi kali ini sing tak undang, lumayan kritis juga Twitter. Salah satu jiwa Arema. Sopo ini. Cepet sih. Enggak penasaran. Nah, ya iki admine Ongisna Denet, the only one. Iya kan? Satu-satunya admin kan? Rahasia lah. Enggak, satu-satunya admin kok. Wis kanca dhewe, polo dhewe, budal mulai liputan bareng dimanapun. Nah, jenenge Samervan. Yap. Twitternya lumayan pedes. Sam. Yes. Kenapa kok pedes banget itu? Sebenarnya bukan dari ini ya Mas ya. Lebih pada sisi permainan. Iya. Orang itu kan, turnamen itu kan memang membuat pakem tim. Iya. Cuma memang dari permainan, ini tak dari matchday 1 sampai 3 ya. Iya. Matchday 1 itu nggak karu-karuan gitu loh. Terutama lini pertahanan babak pertama. Pas masuk tira. Kacau. Kacau. Sementara peluang banyak terbuang. Bagi saya dari 3 pertandingan itu yang paling kacau ya match pertama itu. Meskipun kita dapat 1 poin. Sejak itu pedes banget. Belum pedes. Pedesnya pas pertandingan standar lah. Standar. Ya karena kan pertandingan pertama orang masih mungkin grogi 1 tahun vakum kan. Jadi wajar ada temu panggung. Tim pelatih belum nemu komposisi mungkin. Sudah. Kemudian kalau matchday pertama itu koordinasi tim, lebih pada koordinasi tim, bukan kesalahan individu. Sementara matchday kedua ke Barito, secara permainan lebih baik daripada matchday pertama. Harus kita akui. Kita harus melihat itu kacamata bukan hanya kita dapat poin 1 lawan Tira, tapi secara permainan bagi saya paling buruk di antara 3 pertandingan itu. Sementara matchday 2 ada perbaikan. Tapi kita kalah karena kesalahan individu. Di Instagram pertama ya pasti Teguh. Mau nggak mau pasti Teguh. Yang gol pertama. Gol kedua jelas ada sosok yang kemudian ramai di Instagram, Cayu. Gimana dia ya pemain asing gitu ya. Ngambilnya hanya sekali gitu, bisa ditekuk dengan mudah dengan pemain yang di Persib Benny kan itu. Di Persib sebelumnya bahkan belum pernah merasakan bermain. Ditekuk gol. Itu mulai. Iya. Itu mulai karena kan lolos kan kemudian mengecil. Terus mulai pedes ya guys. Yes. Kemudian match ketiga. Match ketiga bagi saya itu permainan paling rapi Arema. Kalah kita iya, tapi permainan paling rapi. Kita akui itu. Main sabar, butuh menang sebenarnya. Tapi kita main sabar. Nggak buru-buru. Saya yakin kalau nggak ada gol, kalau misal masih imbang, misalkan nggak ada golnya jadi nggak ada golnya si Komarudin. Itu ya, saya yakin babak kedua Arema akan keluar menyerang. Imbang, main tenang, ada Dedi, gol, tetap tenang. Tapi kembali kan lawan PSIS itu kesalahan individu lagi. Iya. Gitu kan. Kita nggak usah nyebut. Ya. Saya juga sudah ngulas di Instagram saya kenapa kok selevel Utam yang di Arema sudah lama masih melakukan kesalahan elementer seperti itu. Bahkan di Instagram ternyata setelah
kesalahan itu Denny ngeplak utang gitu kan. Itu kan sampai tadi meme kan ya. iya, tadi itu kan saking mangkelnya pemainnya mangkel gitu loh, pemainnya delok. Oke, sebelum berlanjut ke sana dari kacamata Samirwan, Ogi Nadenet, ekspektasi apa yang awalnya terbangun ketika Arema masuk di turnamen ini? Dari komposisi pemain, kemudian akhirnya pelatihan ditunjuk Pak Kun. Itu ekspektasi yang terbangun sudah seperti apa awalnya? Pribadi atau mewakili teman-teman follower? Semua secara pribadi dan juga sebagai Ogi Nade lah. Kalau pribadi sih, kalau bagi saya tetap pada prinsip turnamen itu nggak dapat apa-apa. Turnamen itu hanya bangun. Jadi kalau hanya bangun ya silakan, itu berproses. Cuma kalau mewakili suara follower yang sangat lebih pedes daripada apa yang kami tulis gitu kan, ya kecewanya dengan permainan, kecewanya dengan tentu saja dengan hasil. Karena seperti Sam Hendra tadi bilang, Arema ini jawara turnamen pramusim. Baru kali ini Arema nggak lolos di fase knockout sejak ada turnamen-turnamenan itu. Piala Menpora lah, apalah sampai Piala Presiden, baru kali ini kita nggak lolos. Ya mau gimana lagi gitu kan? Ya mau gimana lagi? Akhirnya Arema harus gugur, ada satu follower saya yang DM. IG atau Twitter? Twitter. Min, kalau Twitter lebih kritis, Mas. Kalau IG kan agak ini ya. Kalau Twitter lebih kritis anaknya. Iki ketoknya lolos gak yo? Iki kok ngene sih mainin? Ya wis Mas, mau turnamen tak jawab gitu kan. Apa sih? Lo kok kadul Arema mana suwi ya? Kan Juni atau Juli gitu baru main lagi kan? Ya no bener ya. Akhirnya kan sekarang nggak bisa nonton Arema lagi. Teman-teman kan haus gitu kan. Teman haus. Itu yang harus sebenarnya juga pemain, pelatih paham bahwa mereka itu dari statement itu saya nangkep mereka itu rindu sama Arema. 1 tahun nggak ada, sudah muncul kok disajikan dengan hasil, dan permainan yang artinya kalau saya ngambil kesimpulan, secara pribadi ekspektasinya cukup tinggi ya, dengan track record di turnamen harusnya berprestasi, sementara nggak hanya follower Aremania dimanapun juga sebenarnya sama juga kalau di Twitter, Facebook dan bola juga sama, ekspektasinya juga cukup tinggi. Pendengar di radio RCBFM juga ekspektasinya tinggi. Dengan hasil seperti itu, kaget wajar berarti ya? Wajar karena pemain lokal Arema itu bagi saya di grup A itu paling bagus. Deretan pemain lokal, ada timnas, mereka juga nggak rombak pemain. Kumpul Tira Persikabo yang kumpul paling lama Tira. Ya, daripada bandingkan PSIS sama Barito, Arema ini pelatihan paling lama. Barito baru 2 minggu, PSIS baru 2 minggu, pelatihnya baru datang 2 hari, 3 hari sebelum turnamen gitu kan. Ya akhirnya kurang gitu kan dari sisi persiapan kok cuma segitu. Ya meskipun asisten pelatih Kuncoro bilang kalau pemain ini baru kumpul 4-5 hari. Ya tapi harusnya pemain yang lebih lama berkumpul itu juga ngapain terus gitu. Dari segi komposisi dibanding tim-tim lain, memang Arema ini sudah selayakkah diekspektasikan tinggi? Melihat kok Borneo terus liane belonjone lumayan, Arema dewe ada yang menilai belanjanya kok nggak ngene. Dendi Santoso itu pernah bilang gini, kalau di level pemain lokal, pemain Indonesia itu rata-rata sama kualitasnya di level pemain lokal. Jadi saya pikir nggak ada masalah di level pemain Arema. Siapa sih yang keluar? Yang keluar cuma Hendro kok. Yang selama ini inti ya, yang keluar cuma Hendro. Selainnya nggak ada. Nurdiansyah nggak inti-inti banget dan dia kan baru orbit. Sisanya nggak ada yang keluar gitu. Jadi harusnya secara tim mereka sudah terbentuk. Harusnya. Secara tim mereka sudah terbentuk. Tidak ada masalah. Memang ada beberapa perubahan di lini belakang terutama kan di stopper. Itu yang memang menjadi fatal. Terutama soal bertahan, soal transisi. Buruk sekali, terutama di pertandingan pertama sama pertandingan kedua. Kalau pertandingan 3 oke lah, kita sudah harus all out ketika kondisi 2-2 harus nyerang, ketika kebobolan lagi itu hal yang wajar. Cuma yang paling kelihatan ya pertandingan pertama, pertandingan kedua soal transisi bertahan. Ya memang butuh masa adaptasi, terutama di lini belakang. Yang paling banyak perubahan memang lini belakang. Sehingga itu mungkin memang butuh proses yang harusnya diperbaiki lagi. Saya kan megang prinsipnya, saya kan penggemar MU Mas. Mas Hendra kan bukan Chelsea. Sir Alex itu kan pernah ngomong gini, menang itu
mencetak gol itu bisa memenangkan pertandingan, Iya. tapi tidak kebobolan bisa memenangkan kejuaraan. Kuncinya di situ. Oh, oke. Jadi kita sudah kebobolan 6 gol, hanya mencetak 4 gol, ya sudah. Kan kita. Iya, iya. Kemudian keberadaan pemain asing, Jairuan, terus Bruno. Awal melihat mereka sebelum di turnamen, kondisinya kita tahu ya, kondisinya kan Jayo sikile ketarik, ya. Bruno ya pas masuk mari karantina. Melihat mereka, Kita harus memandang mereka itu dari 2 aspek. Satu, aspek non teknis sama teknis. Non teknis mereka itu termasuk pemain yang mau kembali. Mau kembali. Di masa pandemi pasti ada tawaran, saya yakin dari 2 pemain itu, tapi mereka memilih untuk tetap, tetap menghormati kontrak. Itu kita harus hormati gitu. Mereka punya nilai lebih sebagai pemain asing, mau tetap berseragam di Arema. Ya semoga memang mereka benar-benar sebenarnya laku di klub lain, tapi mereka nggak mau. Itu kan berarti mereka sudah punya modal. Cuma teknis, mungkin saya lebih ke Cayo ya. Kalau Bruno, saya pikir dia masih bisa adaptasi. Dia masih bisa adaptasi dan dengan kultur sepak bola Indonesia. Tapi Cayo dengan masa waktu dia lama di Indonesia, dia tidak pulang kan? Dia tidak pulang. Dia bahkan ikut teman-teman yang di Malang Selatan, ya, Van Game kan, sama John, sama Jayus. Harusnya sudah tahu bagaimana sepak bola Indonesia. Jadi ada banyak kesalahan elementer yang dia lakukan. Minimal nek kene gak iso bal-balan, kene ngeyel ngono lho. Ya, kene ngeyel wis. Ben iso ketok koyo main bal-balan. Lah, teman-teman, sekarang aja era sosial media silakan. Bagaimana ketika dia dianggap oleh teman-teman, ini bukan saya, dianggap teman-teman Aremania seperti jogging ketika harus lari itu seperti jogging. Ketika apalagi kena serangan balik ya. Nah, itu kan gak ngeyel ya gitu loh. Cuma memang indikasinya 2 pemain ini kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena kan sebenarnya status di Piala Menpora kemarin juga seleksi, trial. Meskipun kontrak, cuma kita nggak tahu kan bunyi kontraknya seperti apa. Itu seleksi. Saya pikir kalau dari performa, kalau saya Bruno silakan masih waktu. Cuma kalau Cayo mungkin agak susah sih. Karena kalau butuh model pemain yang apalagi pemain asing ya. Iya. Oke, kembali ke pertandingan. Oke lah, pertandingan pertama masih bisa dimaklumi ya. Dan beruntung hasilnya imbang. Nah, pertandingan kedua akhirnya membuat Ongis Nadenet ini cukup pedas kritiknya kan. Nah, itu dari sisi mana yang akhirnya keluar harus tega sepedas ini ngasih kritik, termasuk juga soal pelatih sampai melo-melo KUCH kan? KUCH Coach Gon itu sekali lagi bukan tidak menghormati ya, bukan tidak menghormati Kunchoro, karena Kunchoro ini bagi saya tetap harus ada di tim. Kalau teman-teman yang sering liputan pasti paham kok peranan Kunchoro di mana, dan beliau harus ada di tim. Tapi mungkin pada porsinya untuk saat ini. Untuk saat ini. Nah, satu, kita harus flashback bahwa Coach Kunchoro ini pernah megang tim saat zaman Milan Petrovic. Iya, Milan Petrovic tercatat sebagai pelatih, tapi sebenarnya yang meracik itu Kunchoro. Secara teknis. Yes, tapi terkendala ketika Dedi cedera, Konvalius juga cedera, sehingga hanya mengandalkan Konate di depan, dan itu buntu. Ketika Konate dimatikan buntu. Belum lagi beberapa cedera yang lain. Nah, dia ada kapabilitas untuk meracik tim. Bisa mengangkat Arema semenarik itu ketika zaman Konate dan kawan-kawan itu kan luar biasa. Cuma ada kendala sehingga ya itu kan pelatih kepala itu kan butuh adaptasi, butuh belajar. Nah itu mungkin yang harus butuh belajar. Kemarin bahkan saya kenapa kok bilang seperti itu, Coach Kunchoro ini butuh seperti Joko Susilo sekarang. Keluar dulu, belajar di luar, kembali dengan lisensi yang tentu syarat. Mungkin beliau akan lebih bisa unggul daripada mungkin akan lebih bisa unggul daripada legenda-legenda Arema yang pernah ini. Karena apa? Karena satu, pemain itu memang dekat sama beliau. Dia itu bisa menyamakan posisi dengan pemain, bukan menganggap ketika pelatih lebih di atas pemain dulu, enggak, tapi menyamakan posisi. Ya kalau pengalaman memang, kalau kemarin lihat saja gini, ketika kalah 1-0 lawan Tira, gak ono pola Mas. Untung ono gol Dendi, gol ajaib Dendi. Ketinggalan lawan Barito, gak ada bola nyerangnya. Ketinggalan
imbang lawan Semarang. Buntu di Serangi. Kalau sudah buntu itu kan butuh level pengalaman yang lebih. Butuh polesan yang lebih. Perubah situasi lah ya. Nah, itu kan butuh wewenang pelatih, butuh pengalaman pelatih. Nah, di sisi ini Kunchoro harus belajar. Lebih lagi. Saya pikir ketika dia nanti disekolahkan di tempat lain, itu justru akan membuat dia lebih matang. Itu. Kemudian kalau soal tim, saya tidak karena kalau soal permainan tim, jujur, kalau saya bandingkan, kita kan liputannya di grup B ya, Kanjuruhan ya. Kalau saya bandingkan soal permainan, Arema sama Persija aja, lebih enak nonton main Arema daripada Persija. Nah, itu maksud saya, kalau secara permainan semua masih bisa diperbaiki. Cuma kenapa kok kita menyuarakan, selain ini suara follower nih, kita kan tidak hanya pribadi, tapi juga menyuarakan suara follower, karena Arema butuh konsep yang benar dalam komposisi tim. Konsep memberikan wewenang Mario Gomez dulu itu konsep yang benar dalam membangun tim. Hari ini kita harus mengembalikan lagi konsep yang benar itu. Ya nek pelatih kepala, nek pelatih kepala misalkan mau bawa asisten mentok gak iso nego sama manajemen, itu kan harus yang berbeda. Tapi nek pelatih kepala punya wewenang lebih, mau sesuaikan dengan asisten yang ada, ya silakan. Gitu loh. Itu kan manajemen masing-masing berbeda. Nah, kembali ke soal pertandingan ini kan pertandingan kedua. Pertandingan kedua kan bisa dinilai harusnya jadi peluang ya bagi Arema. Ternyata kalah lawan Barito. Nah, itu sisi mana yang akhirnya memang harus dicambuk, harus dipecut? Lebih pada individu pemain sih. Kalau lawan Barito lebih pada individu pemain. 2 gol Barito itu murni kesalahan 2 pemain. Kalau secara permainan, seperti yang saya bilang tadi, justru secara permainan itu grafiknya pola ya. Secara pola permainan grafiknya Arema itu meningkat. Dari 1, 2, 3, secara pola permainan itu meningkat. Cuma memang ketika buntu, bingung. Ketika 2-1 toh lawan itu bingung. Penalti yo gak gol, gitu kan. Yo penaltinya juga masih debatable juga kan. Antara rezeki sampai 3i ngono apa? Bahasa keren kan masih gitu, masih debatable karena di sosial media juga masih meragukan. Nah, tapi kenapa kok ada kritikan misalkan saya ingat setelah lawan Barito itu teman-teman di Omis Adenet mengangkat soal memberikan pesan untuk Pak Rudi juga, memberikan pesan untuk pelatih Kunchoro juga bahwa mari kita kembalikan pembentukan tim itu pada kapasitas porsi yang normal gitu. Jangan lagi membuat tim yang sudah mendapatkan lisensi profesional dari AFC dibuat kayak mohon maaf kayak komposisi Tarkam gitu loh. Awakmu tak percaya karena kamu punya kapasitas ini, jangan. Kalau pelatih kepala kasih undang pelatih kepala. Mau besok ternyata ada pemain lokal yang harus dicoret ya sudah. Kita harus menerima itu karena itu konsekuensi. Gitu. Cuma mungkin yang harus dilakukan adalah mengevaluasi ketika Mario Gomez seperti A, kemudian nanti calon pelatih kepala ini harusnya B. Kalau Mario Gomez kan kemarin di los gitu. Sehingga jor-joran gitu. Kelihatannya jor-joran. Tapi kan mungkin nggak ada komunikasi yang pas sehingga perusahaan jor-joran nggak cocok dipinjamkan. Nah, mungkin ini diperbaiki di yang besok ini agar seperti Mario Gomez tidak terjadi. Manajemen juga tidak tekor, ya kan? Pelatih kepala juga masih punya wewenang. Kalau misalnya ngasih penilaian atau rapot kepada squad, piro rapot nih? Tim ya? Tim ya. Artinya kan juga nanti ada beberapa yang mungkin paling mencolok, mana yang paling bagus, mana yang paling jelek kan? Tim apa pemain? Tim semua. Kalau permainan karena ini pada proses, saya tidak juga mau memberikan nilai jelek karena ada peningkatan di 1, 2, 3 itu. Saya masih memberikan 6,5 lah. 6,5 secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Itu akumulasi ya rata-rata ya karena jeblok di pertandingan pertama. Cuma kalau secara hasil tentu pasti di bawah 6,5 karena tidak sesuai sama ekspektasi mayoritas supporter. Gak lolos. Gitu. Ya eman gitu kan, eman terus kalau tontonan eman iki bulan kan gitu eman gitu loh. Terus dari kacamata Ongis Nadenet, Samirvan, what next? Kedepannya akan seperti apa atau harus seperti apa? Apalagi juga sering disuarakan legend ya, harus mendewakan legend kan bahasa di Twittermu.
Nah, itu ya apa itu? Artinya juga dikaitkan dengan teknis ya. Betul. Kita harus menarik lagi pada sejak zaman Aji Santoso ya, pelatihnya. Itu Aji Santoso tanda kutip harus berkolaborasi dengan Getuk, Kuncoro, Singgi kalau nggak salah. Dan kemudian pelatih kipernya Pak Begal. Dan yang saya ketahui, Aji Santoso itu biasanya punya bawaan asisten pelatih sendiri. Nah, itu tidak bisa dipenuhi. Akhirnya kan selain faktor finansial pada waktu itu, Aji kemudian dipaksa mundur. Padahal dia juara Piala Presiden. Piala Presiden itu ya? Iya. Ya, yang ada Malis dan kawan-kawan itu. Nah, lu budal ning sono. Ning so. Finale sing karo Pak Jokowi itu kan ya. Iya. Heeh, aku budal kok iku. Aku gak. Oh iya. Nah, itu Bekasi. Nah, ya, Patriot Bekasi. ya. Bogor ah. Bogor lah. Pakansari. Iya, Bogor. Lali. Nah, budal kok aku iku. Nah, di situ kan liga berantakan karena faktor finansial. Tapi itu mulai peranan legend mulai. Kemudian beranjak ke Getuk, kita tahu hasilnya. Getuk butuh belajar. Getuk itu sebagai pelatih hebat bagi saya taktik. Kalau pernah orang diskusi sama Getuk itu luar biasa sebagai seorang pelatih. Tapi dia butuh belajar. Hari ini dia belajar. Nah, kemudian diteruskan Milan, saya nggak tahu faktor non teknis apa. Kemudian Kuncoro yang kemudian diberikan tongkat estafet. Maka ketika ada suara bahwa dulu Arema lepas dari zona degradasi karena faktor Milan, bagi saya salah. Kuncoro. Suka tidak suka itu Kuncoro. Itu ya saya kasih tahu suka tidak suka itu Kuncoro karena Milan belum mampu untuk nge-up, pemain mulai merasa tanda kutip tidak nyaman mungkin. Kuncoro yang dinaikkan. Nah, Kuncoro bisa membuat itu luar biasa. Nah, karena mungkin zaman itu Kuncoro wow gitu ya. Itu kembali dicoba zaman Milo. Tapi Milo masih punya wewenang besar. Daripada Kuncoro masih nurut. Mario Gomez jadian seperti itu. Kemudian kemarin kena pandemi lah. Sekarang memang kok prediksi saya Kuncoro itu dicoba di dalam Menpora sebenarnya. Tapi kan hasilnya kurang. Maka saran saya belajar. Saya di tweet kan saya bilang bahwa kita harus tetap menghormati, tapi pada porsi. Kita lihat komposisi tim pelatih. Apa signifikansi keberadaan kan ada 4 sekarang, Kuncoro, Singgi, Siswantoro sama Felipe. Kalau Felipe jelas, kalau 3 ini dirasa salah satunya atau salah 2-nya atau bahkan salah 3-nya tidak ada signifikansi, yang manajemen harus juga mengevaluasi. Signifikansi yang seperti apa? Misalnya pembagian di klub Eropa itu kan kadang ada pelatih khusus bertahan, pelatih khusus penyerang, itu kan ada lah. Kalau misalkan di 3 ini ada spesifikasi seperti itu, silakan, nggak ada masalah sebenarnya. Karena jelas, job-jobnya jelas. Singgi misalkan karena mantan striker ngedrill barisan penyerang gitu. Lah yang lain apa terus? Itu harus dikoreksi. Biar nggak terkesan gemuk. Nah, nggak sekedar numpuk legend. Tapi legend yang berkualitas silakan. Sesuai porsinya. Nggak ada masalah gitu loh. Nggak menolak dan harus ada. Chelsea dulu zaman Mario Sarri ngangkat Gianfranco Zola sebagai asisten gitu kan. MU sekarang Solskjaer, Carrick. Dan itu pada porsinya. Juventus sekarang ngangkat Andrea Pirlo. Manchester City itu ada salah satu legend di asisten pelatih. Tapi kan Guardiola punya orang kepercayaan sendiri. Itu maksud saya pada porsinya. Apa selanjutnya? Kemarin Pak Rudi sudah bilang bahwa pelatih kepala kemungkinan diumumkan mendekati atau setelah izin liga keluar. Itu dulu selesaikan. Segera, secepatnya, agar tim ini bisa on the track. Dan kasih wewenang. Itu kuncinya. Kasih wewenang. Kalau misalkan, tapi teman-teman juga harus paham, pelatih pengen pemain asing A, diajuk di manajemen nego gak temu, yaitu proses negosiasi. Semua klub di dunia itu ada proses negosiasi dan berpotensi gagal. Cuma manajemen harus paham bahwa ayo kita kembalikan ke porsi seperti Mario Gomez, tapi yang kurang di porsi zamannya Mario Gomez itu kita perbaiki sekarang. Kasih wewenang pelatih kepala, ada budget, ayo kita paksakan di pemain asing yang A gitu misalkan, tapi kalau nggak ada budget ya sudah tinggal dikomunikasikan.
Jangan seperti ketika Mario Gomez yang memang kita ketahui bersama di situ jor-joran. Iya. Bowman itu rek bayarannya wow gitu. Iya memang. Nah, itu yang kemudian sebenarnya mungkin manajemen trauma, tapi kita berharap kembalikan ke konsep seperti Mario Gomez, pelatih kepala punya wewenang, tapi pada proses perekrutan pemain coba kita komunikasikan dengan lebih baik lagi. Oke, baik. Emang sering lah ya, biasanya kalau liputan bareng di Tribun Media itu ya segini gini ngobrol, perasaan-perasaan tim, ngomong macam-macam. Nah, coba akhirnya diskusi ini akhirnya kita aplikasikan dalam bentuk podcast ini supaya ya kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih yang didiskusikan di sisi lain saat apapun itu yang terjadi di Arema. Baik, jadi harus ada banyak evaluasi yang harus dilakukan manajemen ya, termasuk dari konsep pelatih itu sendiri, keberadaan tim pelatih ya. Harusnya seperti itu. Dan keberadaan pelatih fisik nampaknya penting. Sangat penting? Sangat penting. Karena di tim pelatih sekarang tidak ada yang benar-benar menguasai pelatih fisik bagaimana. Gitu. Ya hanya ilmu dasar aja gitu kan. Pelatih kan dikasih fisik nih, tapi itu ilmu dasar. Nggak perlu pelatih fisik asing. Pelatih fisik lokal UM itu akeh gitu kan. Alumni UM itu akeh. Cari aja. Mosok kalah sama Arema FC Women. Arema FC Women itu komposisinya hanya 3, pelatih kepala, pelatih fisik, pelatih kiper. Sudah. Yo diadopsi lah, kalau nggak mau adopsi ADE gitu kan. Yo adopsi tim-tim lain yang itu tidak gemuk tapi efektif. Nah, itu yang harus dilakukan pelatih fisik, pelatih kepala. Kita sih nggak di Indonesia itu kan sepak bola sudah ditebak. Dulu Robert siapa yang tahu? Tapi kemudian wow. Sekarang beberapa nama seperti Eduardo Almeida, X-Men Padang, kemudian siapa? Sergio Varias, Gomez de Oliveira juga masuk. Itu juga dikaitkan. Tidak melulu soal nama besar kalau pelatih. Tapi selama itu cocok dan di pelatih sama pemain itu klub, kemungkinan tim ini jadi. Gitu. Nah, Arema makanya kenapa tim pelatih ini kalau dari kita ya menyarankan bahwa Kuncoro itu wajib ada. Wajib ada. Karena beliau sudah belajar soal taktik, tapi yang tidak bisa dipelajari asisten pelatih lain, bahkan mungkin pelatih kepala adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan pemain dan bisa mencairkan suasana. Dan itu penting. Dan itu penting. Kenapa dia terus bertahan sampai sekarang? Cuma memang beliau harus mulai berpikir kalau ingin melanjutkan karir kepelatihan harus mulai berpikir belajar di luar seperti yang dilakukan Getuk sekarang. Nah, pelatih kepala ya kalau ada duit, karena infonya kan sudah rapat sama direksi gitu ya. Kalau ada misalkan ada duit, ya paksa pelatih yang bagus sekalian. Karena pelatih bagus itu menjamin prestasi tim. Pasti. Jadi kita lihat nanti langkah manajemen untuk menatap kompetisi Liga 1 akan seperti apa. Oke, terima kasih Sam Irfan atas waktu dan ngobrol-ngobrolnya, dan netizen atau mungkin banyak nanti yang rasa penasarannya terobati. Oh iki ya. The only one admine Oxnaden. Nanti kalau ketemu ya. Nanti ketemu ya disapa. Cuma saya mohon maaf kalau ada yang pedes. Itu kadang sebenarnya menyuarakan suara netizen kita rangkum dalam bahasa yang lebih formal. Seperti itu. Oke, terima kasih. Salam satu jiwa. Arema.